Empat fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat setuju menggulirkan hak angket terkait status Basuki Cahayapurnama yang kembali aktif sebagai Gubernur DKI Jakarta. Empat fraksi itu adalah fraksi PKS, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Gerindra, dan fraksi PAN. Wakil Ketua DPR Fadly Zon menilai pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri telah melanggar undang-undang dan bertentangan dengan jurisprudensi yang ada. Sebab menurutnya sejumlah kepala daerah yang tersangkut kasus hukum selama ini langsung diberhentikan. Kita akan mengajukan satu pansus angket Ahok Gate, gitu ya, karena ini terkait dengan dugaan penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap undang-undang. Maka kita ingin menguji ya sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini yang tidak memberhentikan Saudara Basuki Cahayapurnama sebagai gubernur. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah justru menilai hak angket belum diperlukan. Ia menilai sebaiknya dilakukan hak interpelasi terlebih dahulu karena prosesnya lebih mudah dan cepat. Jika jawaban atas hak interpelasi itu tidak memuaskan, barulah kemudian diajukan hak angket. Khusus untuk Kemendagri, saya kira interpelasi aja biar cepat. Karena kalau interpelasi itu prosesnya relatif lebih cepat, kita ingin mendengarkan jawaban resmi pemerintah. Tapi saya menganggap bahwa kalau ini diangket, ini akan menjalar gitu. Karena kasus ini akan mengungkap hubungan-hubungan istimewa yang akan banyak sekali nanti. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo sebelumnya beralasan keputusannya tidak memberhentikan Ahok sebagai Gubernur DKI sudah sesuai perundangan. Sebab kasus yang menjerat Ahok belum berkekuatan hukum tetap. Pada posisi Pak Ahok sebagai terdakwa, karena tidak ditahan dan ancaman hukumannya belum ada putusan dari jaksa pasti apakah menggunakan 4 atau 5 tahun, ya saya harus adil sebagaimana teman-teman pejabat yang lain yang kasusnya di bawah 5 tahun ya tidak, sepanjang tidak ditahan ya dia tetap menjabat sampai keputusan hukum tetap. Empat fraksi di DPR telah menginisiasi hak angket penonaktifan Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebanyak 90 anggota DPR dari fraksi Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat menandatangani pengajuan hak angket tersebut. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Ya, seorang Ahok masih menjadi pusat perhatian di tanah air. Terakhir, ketika dirinya aktif kembali sebagai Gubernur Jakarta, statusnya kembali digoyang hingga sebuah hak angket digulirkan. Pro dan kontra aktifnya kembali Ahok sebagai Gubernur Jakarta ini mencuat di kala masa tenang Pilkada. Dan untuk membahas hal itu di studio kami sudah hadir narasumber kami, ada Arsul Sani, Sekjen P3 dan juga duduk di Komisi 3 atau Komisi Hukum DPR RI, dan Petrus Salestinus, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI, dan nanti akan bergabung bersama kami Sebastian Salang, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 4 fraksi di DPR, PKS, Gerindra, PAN, Demokrat sudah menggulirkan hak angket dan P3 tidak masuk ya? P3 tidak masuk, begitu. Padahal Anda juga salah satu sebetulnya yang setuju. Banyak juga pakar hukum yang mengatakan bahwa Ahok ini tepat untuk diberhentikan setelah masa cutinya habis. Apa sebetulnya dasar pemberhentian Ahok? Ya, kalau dari sisi pandangan hukum, posisi P3 memang, atau pandangan hukum P3 memang ada pada pendapat bahwa Ahok seyogianya diberhentikan sementara berdasarkan pasal 83 ayat 1 dan di ayat 2-nya adalah ketika perkara itu sudah terregister di pengadilan. Nah, masuk dalam masa sidang. Kenapa alasannya seperti itu? Memang di dalam pasal 83 itu ya kata-katanya paling singkat 5 tahun, sedangkan pasal 156A itu paling lama 5 tahun. Nah, kami di P3 dalam perspektif hukum kami
itu melihat bahwa di situ kalau dulu kita belajar matematika ada yang namanya diagram Venn, ada daerah arsirannya, yaitu 5 tahun. Jadi bersinggungan ya, karena gitu ya. bersinggungan 5 tahun, bukan di bawah 5 tahun, maka pengertian kami, pemahaman kami ini harus masuk. Itu satu dari sisi penafsiran leksikal saja ya. Penafsiran leksikal ya, yang kemudian dari sederhana sisi begitu ya. penafsiran suasana kebatinan pembentuk undang-undang, memori van Tuchliting, ya, di situ juga Ahok ini kenapa harus diberhentikan? Karena selain faktor yang saya sebutkan tadi, di pasal 83 itu adalah ada perbuatan yang dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Penistaan agama nah, itu. ini bisa masuk. Baik. Perbuatan penistaan agama ini. Karena faktanya juga menimbulkan reaksi yang demikian hebatnya tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Baik, tapi apakah interpretasi leksikal itu cukup untuk kemudian membuat seorang gubernur harus diberhentikan? Saya kira begini, interpretasinya tentu tidak hanya secara leksikal saja. Siapapun yang belajar hukum ya, ketika ambil mata kuliah ilmu perundang-undangan, itu sudah diajari bagaimana menafsirkan sebuah peraturan perundang-undangan. Ya. Kalau misalnya ada di penjelasan ya kita lihat penjelasannya. Hanya kan penjelasan pasal 83 ini cukup jelas ya. Ketika di penjelasan tidak ada, maka kemudian kita melihat apa yang disebut memori van Tuchliting, risalah pembahasannya. Kemudian kalau itu tidak ada juga dengan metode komparatif ya, komparatif metode ya, dengan melihat ketentuan-ketentuan sejenis di undang-undang yang lainnya. Yang berikutnya kemudian melihat praktek penerapan pasal itu pada kasus-kasus lain, ya, di mana 5 tahun dan ke atas itu seperti apa prakteknya selama ini. Selama ini memang ada selama ini beberapa banyak kepala daerah yang memang diberhentikan. Iya, ya, terlepas itu juga kasusnya karena pidana yang ancamannya lebih berat, misalnya korupsi dan lain sebagainya. Itu perspektif kami. Tetapi meskipun kami ini secara hukum berpandangan Ahok itu seyogianya sementara diberhentikan, kami berpendapat kalau misalnya ya saat ini belum diberhentikan, maka kemudian DPR mau melakukan fungsi-fungsi pengawasan, maka yang dipilih itu bukan dengan menggunakan hak angket. Baik, itu. Sebelum kita ke sana, Pak Petrus, artinya memang sudah cukup sebetulnya alasan untuk memberhentikan Ahok. Anda tidak setuju? Kita tidak sepakat dengan pandangan yang menyatakan bahwa Ahok harus diberhentikan. Karena pasal 83 itu sudah jelas. Pasal 83 itu mengkualifikasi hanya kejahatan-kejahatan tertentu yang boleh membuat seorang kepala daerah diberhentikan sementara. Di situ dia katakan bahwa setidak-tidaknya atau serendah-rendahnya 5 tahun. Artinya boleh. Maksimum sampai berapapun. Yeah. Nah, di sini kita lihat selain serendah-rendahnya 5 tahun juga setelah itu ada tindak pidana korupsi, ada teroris, atau perbuatan lain yang mengancam keutuhan NKRI. Tapi tidak secara jelas sebetulnya kan? Bukan tidak secara jelas ya. Kualifikasi kejahatan pasal 156A itu memang ya seperti yang kita lihat sekarang kan, hanya di Jakarta. Ada pro dan kontra itu hal yang biasa. Apalagi ini menyangkut Ahok yang memang dari sejak awal tidak dikehendaki. Jadi jangan kita menggeneralisir setiap ada pro dan kontra. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju hanya dalam kelompok yang kecil, kemudian kita menyatakan bahwa ini mengancam NKRI. Pasal 156A itu secara jelas hanya menyatakan bahwa setinggi-tingginya 5 tahun. Memang pada tahun 2004 dalam Undang-Undang Pemda yang lama, itu dia mengklasifikasi hanya 4 tindak pidana yang boleh seorang kepala daerah diberhentikan. Tindak pidana korupsi, tindak pidana teroris, tindak pidana narkoba, dan ada satu lagi. Dan tidak termasuk dalam tadi tidak itu termasuk, mengancam. tapi di tahun 2014 memang ini diperketat secara limitatif, dikatakan bahwa ancaman pidananya harus serendah-rendahnya 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana teroris, makar dan lain-lain. Ini berarti hanya kejahatan dengan kualifikasi dan dampak yang sangat meresahkan masyarakat secara luas yang boleh menyebabkan seorang dia menjadi terdakwa dan diberhentikan sementara. Anda tidak melihat Ahok itu memberikan dampak meresahkan masyarakat secara luas dengan demonstrasi-demonstrasi yang betul, ada? Tidak ada. Buktinya sekarang ya jalan seperti biasa. Silakan Pak Arsul. Aparat keamanan masih mampu melokalisir. Ya,
Jadi itu tadi, kalau kita berfokus pada aspek leksikal itu tadi, ada daerah arsiranya itu tadi, itu jelas. Yang kedua, kita juga melihat dari perspektif ilmu hukum pidana. Ya, saya melihat bahwa dalam kasus Ahok ini, sepanjang yang saya ikuti dari persidangan yang ditayangkan media itu, ada apa yang disebut aspek konkursus realis, ya, di mana perbuatan dakwaan atas perbuatan penistaan atau penodaan agama itu tidak hanya sekali dilakukan. Ada yang di Pulau Seribu, ada yang ditulis di buku, ada yang juga viral. Jadi sebetulnya kalau kita ngelihat dari perspektif konkursus realis itu tadi, yaitu perbuatannya satu jenisnya, tetapi dilakukan lebih dari sekali, maka ancaman pidananya itu maksimal bukan hanya 5 tahun, 5 tahun plus sepertiga, kata pasal 65 KUHP. Nah, jadi itu menjadi di atas 5 tahun. Itu dari perspektif itu juga baru bisa dilihat. Tapi sekali lagi oke lah, karena ini masalah hukum, ya, dan kemudian ada dua sudut pandang terlepas mayoritas ahli hukum yang saya baca ya dari medsos itu, rombongannya Profesor Mahfud, Denny Indrayana, Zainal Arifin Mohtar itu ada di posisi yang seperti saya sampaikan, ada Mas Refli Harun yang ada di posisi seperti Pak Petrus Celestino sampaikan, ya sudah. Nah, kalau bagi kami yang di DPR harusnya ada RDP dipanggil, ada Pak Menterinya. Nah, kemudian masing-masing apa supaya lebih clear, supaya lebih clear gitu. Kita kan harus fair juga. Jangan katakanlah karena misalnya Ahok itu misalnya karena tidak didukung dalam pilkada oleh partai kita, kemudian kita hanya secara simpel saja menarik satu garis. Saya inginnya kajiannya lebih mendalam. Baik. Gitu. Tapi kemudian alasan Mendagri adalah tidak memberhentikan karena memang menunggu karena memang itu jaksa belum ada tuntutan yang jelas begitu di dalam persidangan. Apakah itu kemudian tidak bisa menjadi dasar juga? Jadi Pak Arso? kalau alasannya itu ya, kalau alasannya itu itulah yang saya terus terang, karena saya sudah coba bolak-balik risalah pembahasan undang-undangnya itu ya di tahun 2014, itu nggak seperti itu, jelas mengatakan, artinya diregistrasi di pengadilan itu apa sih? Artinya kan jaksa sudah menyusun surat dakwaan, menyerahkan surat dakwaan beserta berkas perkaranya ke pengadilan, pengadilan kemudian sudah meregister, apalagi kalau sudah menetapkan hari sidang, apalagi kalau sudah persidang, ya sudah itu kalau jadi pemerintah salah tafsir begitu ya? Nah, artinya. kalau saya tidak sepakatnya begitu. Tapi kalau misalnya Mendagri berpendapat seperti yang Pak Petrus sampaikan tadi, bahwa ini tidak masuk dalam pengertian 83 ayat 1, saya malah lebih respect. Lebih saya hormati, ya. Kenapa? Karena berarti dia punya satu sisi pandang. Tetapi kalau alasannya itu masih membuka pintu, artinya di dalam hatinya Pak Mendagri buat saya itu sebetulnya ya oke lah nanti saya perhatikan saya berhentikan, tetapi tunggu dulu dong surat adanya tuntutan dari jaksa. Itu yang menurut saya nggak pas. Tapi siang ini kan saya mendengar juga ya, bahwa Presiden telah memerintahkan Mendagri untuk minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Nah, ini saya sepakat. Itulah kenapa salah satu alasannya P3 menjadi tidak ikut di dalam angket itu. Karena ada satu solusi yang ditawarkan oleh Presiden yang itu memang sesuai dengan hukum ketatanegaraan kita. Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung itu memang menetapkan fungsi Mahkamah Agung itu memberikan fatwa atas masalah hukum, sebetulnya baik diminta maupun tidak diminta. Baik, gitu. Baik. Kalau Pak Petrus melihatnya seperti apa? Ini kemudian sudah bergulir, ada pandangan dan akhirnya menimbulkan gerakan di DPR yang membuat hak angket. Anda melihatnya bagaimana? Ya, jadi pertama saya mau katakan dulu bahwa sikap Mendagri menyatakan bahwa melihat perkembangan tuntutan jaksa itu sebagai dia menjalankan kewenangan diskresi. Karena undang-undang kita lemah. Undang-undang kita tidak mengatur soal bagaimana kalau sebuah dakwaan diajukan secara alternatif. Ini kan alternatif. Pada tahap tertentu jaksa hanya memilih satu.
dari dua ini kalau menurut jaksa bahwa yang lebih memudahkan pembuktian dan memang terbukti adalah 156, maka Ahok tidak patut diberhentikan sementara. Nah, sehingga sikap jaksa menunggu ini adalah kewenangan diskresi, dia harus menunggu. Walaupun dikatakan bahwa begitu dia terdakwa, dia harus diberhentikan kalau memenuhi ketentuan memang serendah-rendahnya 5 tahun. Tetapi di sini pertama pilihan Mendagri menunggu tuntutan jaksa itu harus kita apresiasi. Itu satu. Yang kedua, sekarang pemerintah juga mengajukan permohonan fatwa kepada Mahkamah Agung. Artinya pemerintah juga menangkap suara masyarakat. Ada yang kontra dan ada yang pro. Ini juga harus kita hargai. Tetapi kita meyakini bahwa baik Mahkamah Agung maupun Mendagri harus tetap berpegang kepada ketentuan pasal 83 tadi. Karena itu seharusnya Mendagri mulai sekarang ini harus tegas menyatakan bahwa kami tetap berpegangan kepada pasal 83, yaitu bahwa dalam kasus Ahok terlebih-lebih dengan tuduhan pasal 156A tidak masuk kategori untuk diberhentikan sementara. Sikap tegas itu yang harusnya sekarang Mendagri menyatakan itu. Bahwa nanti kemudian fatwa Mahkamah Agung menyatakan lain, ya tentu tergantung sikap pemerintah. Karena sekarang Toh masih itu juga tidak abu-abu. mengikat. Karena sekarang sebetulnya masih abu-abu begitu. Ya itu tadi. Artinya kalau Pak Mendagri ini kemudian tegas, jelas, ya, apakah kemudian berpikir akan memberhentikan sementara atau tetap mengikuti pendapatnya Pak Petrus Celestinus, maka itu barangkali justru lebih jelas bagi DPR. Tapi menurut saya ketika Presiden itu kemudian sudah memutuskan untuk minta fatwa, ya artinya kita memang harus, karena ini kan persoalan hukum. Betul. Ya, karena persoalan hukum kemudian digunakan jalur hukum khusus dalam hal ini minta fatwa, yang menurut saya memang harus kita tunggu juga. Ya, untuk itu tentu kita berharap fatwanya memang dikirim itu besok misalnya, dan kemudian Mahkamah Agung harus mengkajinya secara cepat. Sehingga ini tidak menimbulkan kegaduhan politik terus-menerus. Baik, ya. karena memang di Gitu. DPR pun sudah ada gerakan Ya, begitu ya. betul. Ada hak angket yang Ya. kemudian mempertanyakan masalah ini. Kita akan lanjutkan setelah jeda Pak Petrus, Pak Arso. Kami akan segera kembali, CNN Indonesia Prime News segera kembali. Iya, kembali di CNN Indonesia Prime News. Saya lanjutkan dialog, mempertanyakan masalah pemberhentian Ahok. Kalau kemudian kita lihat gerakan di DPR, ada hak angket yang diajukan hari ini dan langsung digulirkan, langsung ditandatangani 90 orang. Ya. Begitu salah satunya, tapi P3 tidak ikut. Ya. Mengapa menilai seperti itu, Kak? Apakah memang karena ini terkesan tadi menunggu fatwa dari Mahkamah Agung, apakah tapi memang P3 berpandangan bahwa ini memang ada apa di balik hak angket ini? Ya, jadi kebetulan ya banyak, karena ini sudah menjelang pilkada ya, terus terang saja sebetulnya anggota DPR tidak ada di DPR ya, karena kan mereka kan kemarin itu kan baru kampanye akbar ya, jadi ada yang saya lihat jadwal-jadwal di banyak komisi hari ini itu memang off ya, kosong, sehingga tidak banyak. Nah, termasuk P3. Saya sendiri juga hari ini nggak datang ke DPR karena di cancel rapat panja RKUHP itu ya, ditunda. Sehingga ya memang tidak banyak yang tahu. Kemudian yang kedua, setelah kita mendapatkan ya P3. Jadi P3 sama sekali tidak tahu ada hak angket yang sedang digulirkan? Tidak tahu pada paginya. Kemudian siang memang kami diberi oleh teman-teman pengusul, itu tor angketnya lah gitu ya. Tornya itu. Nah, setelah kita pelajari, kita melihat bahwa karena ini satu, pada saat itu belum mendengar kami ya bahwa Presiden itu memutuskan untuk minta fatwa dari Mahkamah Agung. Kita sudah berpendapat bahwa ini seyogianya tidak langsung melalui angket ya. Pilihan-pilihannya bisa yang seperti saya sampaikan tadi, Komisi 2 sebagai Komisi Pemerintahan Dalam Negeri ya, itu memanggil Mendagri dan para ahli hukum, duduklah sama-sama di situ memperdebatkan. Melakukan rapat dengar pendapat terlebih dahulu. Apa argumennya Mendagri?
pilihan yang berikutnya, kalaupun mau lebih dari itu adalah hak mengajukan pertanyaan dari masing-masing anggota DPR. Hak interpelasi begitu ya. Nggak, mengajukan pertanyaan Mengajukan aja kepada pertanyaan. Presiden. Ya, bertanya, kenapa kok tidak diberhentikan ini, dengan tentu menyampaikan juga sudut pandangnya para penanya itu. Ya. Nah, kalau angket ini belum apa-apa kan sudah menyelidiki, langsung pengen menyelidiki gitu kan, itu hak penyelidikan gitu loh. Nah, padahal yang mau diselidiki ini itu masih membuka peluang kan untuk bisa juga memberhentikan. Baik, ya. tapi tadi kemudian yang menarik disebutkan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, nantinya akan terbuka ini ada hubungan-hubungan istimewa. Apakah P3 melihat hal ini? Ya begini, yang namanya apapun forum di DPR dan instrumen pengawasan yang dilakukan di DPR itu kan memang bisa meluas, bisa juga menyempit. Ya, jadi kalau Pak Fahri mengatakan demikian, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Di DPR itu kadang-kadang samalah juga dengan KPK juga kan. Apa yang disebut pengembangan kasus itu kan bisa juga, itulah yang kalau dalam hasanah politik yang disebut dengan manuver politik kan seperti itu. Nah, jadi ya buat kita kan nggak heran ya, kalau setiap katakanlah ya pendirian posisi politik itu kan pasti ada pengimbangnya juga ya. Dalam hal ini partai-partai yang berkoalisi sebagai koalisi partai pendukung pemerintahan kan juga kuat juga, bahkan secara jumlah lebih besar. Ya, itu. Baik, kalau dari hitung-hitungan kertas memang dari fraksi yang menggulirkan hak angket ini memang masih belum memenuhi, belum setengah dari 560 itu. Kalau Anda melihatnya seperti apa, Pak Petrus? Apa yang Anda khawatirkan dengan bergulirnya hak angket memang ini? ini terlalu dicari-cari ya, karena kalau kita lihat dari tujuan pembentuk undang-undang melahirkan pasal 83 ini ada dua hal yang mau dicapai. Pertama, mau melindungi para kepala daerah yang sebelum ini selalu menjadi target kriminalisasi untuk menjegal yang bersangkutan menuju pemilihan berikutnya. Ya, dulu paling gampang menjadikan seorang tersangka pasal apa saja untuk menghambat. Jadi pasal 83 ini sebetulnya ingin menyelamatkan seorang kepala daerah dari upaya kriminalisasi. Dan yang kedua, melindungi masyarakat dari jebakan-jebakan tertentu sehingga jangan sampai seorang kepala desa yang melakukan kejahatan yang meresahkan tetapi lolos dan terpilih. Jadi ini sebetulnya nilai pasal 83 ini luar biasa. Tapi hanya karena ini berhadapan dengan seorang Ahok, semua bisa saja dimunculkan. Dan ini kan sebetulnya sebuah kesia-siaan. Banyak hal yang harusnya semata-mata karena Ahok begitu ya. Banyak hal yang sebetulnya bisa dilakukan angket untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi ini sebetulnya ya saya katakan terlalu dicari-cari. Karena apa? Karena sikap Mendagri, walaupun dia menyatakan bahwa menunggu tuntutan jaksa, tetapi sebetulnya Mendagri ingin memberi ruang kepada masyarakat supaya memberikan suara. Ada yang pro dan ada yang kontra, sehingga pada saatnya Mendagri akan mengambil sikap tegas. Baik, tapi Mendagri sebetulnya juga memang pernah menjanjikan begitu, kalau saya baca di media massa, dia akan memberhentikan Ahok setelah, jadi alasannya adalah memang karena cuti, sehingga Ahok tidak bisa diberhentikan. Sehingga wajar kemudian masyarakat menanyakan hal ini di saat Ahok sudah selesai cuti begitu, Pak Petrus. Iya, memang walaupun Ahok sudah selesai cuti, sudah dilakukan serah terima, walaupun Mendagri menyatakan bahwa lihat dulu tuntutannya akan diarahkan kemana. Apakah pasal 156 ataukah 156A. Kalau misalnya 156A menurut Mendagri baru akan mengambil sikap yaitu memberhentikan sementara. Tapi sekarang muncul reaksi dari masyarakat. Ada satu pihak yang menyatakan bahwa pasal 156A itu pun tidak masuk dalam pengertian atau kriteria seperti yang dimaksud oleh pasal 83 tadi. Karena pasal 83 itu bertujuan hanya kejahatan-kejahatan besar dengan kualifikasi meresahkan masyarakat, membawa dampak yang luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Itulah yang membuat seorang kepala daerah dalam posisi sebagai terdakwa bisa diberhentikan sementara. Baik, apakah kemudian kekhawatiran itu Pak Arsul yang akhirnya membuat DPR akhirnya bergerak begitu? Nanti jangan-jangan di saat persidangan memang apa yang dikhawatirkan terjadi, tuntutannya tidak sesuai dengan harapan mereka begitu? Ya,
tentu saya harus mendalami lebih lanjut besok ya dengan teman-teman yang menjadi pengusul hak angket. Tetapi tidak tertutup kemungkinan seperti itu ya. DPR ini kan sebagai lembaga representasi rakyat itu kan juga melihat realitas. Tadi disebutkan oleh Pak Petrus bahwa masyarakat, reaksi masyarakat ya. Artinya kan kita harus berpikir juga kenapa sih kok masyarakat itu bereaksi, karena ada aksi. Dan aksi itu berkali-kali baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan dilakukan oleh seorang Ahok. Itu loh. Sebenarnya ini tidak, jadi kita juga menjadi tidak sulit untuk bisa menerima kalau masyarakatnya yang disalahkan. Padahal semua reaksi itu akan jauh lebih terukur, akan jauh lebih kecil ya. Kalau seorang Ahok juga merubah dirinya. Itu kan persoalannya kan ada di situ ya. Bayangkan baru aja diaktifkan sudah bikin geger lagi dengan mengatakan memilih pemimpin karena berdasarkan agama itu melawan konstitusi. Itu kan walaupun itu sah saja siapapun mengatakan itu, tetapi kan dalam keadaan dia sedang seperti ini kan tidak bijak menurut saya. Itu. Jadi itu hal sebetulnya yang membuat resah masyarakat, Pak Petrus. Ya, memang itu kan soal-soal yang lain ya. Tetapi dalam hubungan dengan topik diskusi kita ini kan sebetulnya kalau pemikiran yang berkembang saat ini di mana dia harus diberhentikan sementara dengan ketentuan itu, berarti ini kan langkah mundur. Ini kita membangun tradisi baru di mana seorang kepala daerah yang mungkin dakwaannya di bawah ancaman di bawah 5 tahun. Ya. Tapi karena mulai diberlakukan pasal 156A yang disebutkan bahwa setinggi-tingginya 5 tahun, berarti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke atas sampai 5 tahun itu berlaku. Nah, ini yang bahaya. Berarti kan perubahan terhadap undang-undang yang sebelumnya yang diperbaiki dengan undang-undang tahun 2014 ini tidak ada manfaatnya. Kita kembali lagi kepada ketentuan pasal berapa saja asal dia jadi terdakwa. Karena di situ dikatakan setinggi-tingginya 5 tahun, berarti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun boleh berlaku. Ini yang langkah mundur. Ya, saya kira begini juga. Memang kalau soal itu sekarang pun di undang-undang itu seperti itu. Dia diancam katakanlah didakwa atas pasal-pasal tindak pidana korupsi, ya. Kan ancamannya rata-rata juga di atas 5 tahun dan ke atas. Tapi kan divonisnya bisa jadi cuma beberapa bulan, betul, ya kan? Tapi dia tetap harus diberhentikan sementara, dan itulah yang dilakukan oleh Mendagri ya dalam banyak kasus, ya. Bupati Bogor Rahmat Yassin, kemudian Gubsu itu Gatot Pujo. Ya. Kemudian ada beberapa bupati yang lain. Saya juga punya datanya itu, ya. Jadi itu juga tidak karena memang pembentuk undang-undang itu ukurannya bukan berapa vonis, tapi berapa ancamannya, itu loh, ya, atas perbuatan yang didakwakan itu. Nah, dalam kasus ini persoalan seperti yang saya sampaikan tadi, ada arsiran di situ. Baik. Arsirannya kata 5 tahun itu. Sehingga jadi, ada alasan yang kuat. Kalau gitu undang-undang tahun 2004 itu, undang-undang Pemda itu memang tindak pidana korupsi. Disebutkan ada 4 jenis tindak pidana. Tidak menyebutkan ancaman minimum atau maksimum. Baik. Nah, sekarang ini dia memberikan angka yang limitatif, sekurang-kurangnya 5 tahun. Kemudian ada tindak pidana korupsi, teroris. Nah, terhadap tindak pidana korupsi, bisa saja ancaman hukumannya serendah-rendahnya 2 tahun, dia tetap harus diberhentikan. Karena di situ dimasukkan, digolongkan tindak pidana korupsi masuk dalam kriteria pasal 83. Tetapi di luar itu, lihat, memenuhi kriteria serendah-rendahnya 5 tahun atau tidak. Jadi seorang kepala daerah hanya bisa diberhentikan dengan 2 pintu, 2 pendekatan. Pendekatan menggunakan pasal 83 yaitu serendah-rendahnya 5 tahun dan tindak pidana korupsi, atau dalam tindak pidana lain di KUHP yang mengancam 1 tahun, 10 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun. Tapi melakukan kejahatan yang tadi disebutkan 4 kejahatan itu. Ya, karena melakukan tindak pidana berat. Juga seorang bupati atau gubernur bisa diberhentikan karena dia ditahan. Begitu dia ditahan, undang-undang Pemda mengatur dia bisa diberhentikan dan ditunjuk PLT. Baik. Kita hentikan dulu di situ. Kita akan lanjutkan setelah jeda karena Sebastian Salang juga akan bergabung dalam diskusi ini. Tetap bersama kami, CNN Indonesia Prime News akan segera kembali.
Ya, Anda kembali dalam CNN Indonesia Prime News. Bergabung bersama kita Sebastian Salang. Iya. Bang Sebastian, macet ya tadi ya? Waduh, luar biasa. Ya. Tapi tidak seperti hak angket yang bergulir DPR. Tidak macet karena langsung hari ini sudah bergulir ya. Anda melihatnya seperti apa? Iya, jadi saya melihat sih beberapa saat terakhir ini DPR cukup bergairah ya untuk menggunakan hak-haknya. Dan yang lagi ngetren belakangan itu hak angket. Begitu. Ya itu baik-baik saja supaya DPR itu tidak dianggap makan gaji buta. Gitu. Nah, tetapi begini memang di balik bergairahnya DPR untuk mengusulkan hak angket, mestinya pertama supaya tidak dipermalukan di kemudian hari, mereka mesti betul-betul mencermati dengan sangat serius, lalu kemudian memastikan bahwa memang ini layak diangketkan atau tidak. Sehingga angket yang diwacanakan itu tidak berhenti di tengah jalan. Sampai sekarang wacana angket penyadapan itu kan juga hilang, nggak keluar. Lalu sekarang muncul lagi mau angket soal Ahok. Jadi tapi yang ini kelihatannya serius. Akhirnya kemudian publik membaca ini DPR ini kok main-main saja. Atau memang DPR ini sedang mempermainkan haknya sendiri. Untuk kepentingan politik lah, untuk macam-macam. Nah dari sisi itu saya bilang ya di satu sisi bolehlah DPR bergairah gitu supaya kelihatan ada kerjaan. Tapi di sisi lain jangan mempermalukan diri sendiri. Jadi angket itu hanya sekedar wacana. Dan kesannya mereka seperti tidak paham gitu. Kalau mau wacanakan sesuatu ya mesti serius. Gitu. Nah di luar itu kan kita semua tahu bahwa kinerja DPR ini kan lagi jeblok-jebloknya. Jangan-jangan ini mereka mau menutupi ya kinerja yang jelek itu lalu bikinlah sesuatu yang sensasional. Tetapi mesti serius. Kalau enggak seperti sekarang ini saya lihat memang ini hanya sekedar sensasi politik yang mereka sendiri juga tahu bahwa ini kalau Menteri Dalam Negeri datang duduk menjelaskan selesai persoalan. Mestinya kan DPR melakukan itu dulu. Sebelum mereka rame-rame ke publik, undang dong Menteri Dalam Negeri apa sih sebetulnya yang terjadi, lalu apa alasan mereka untuk menonaktifkan atau tidak menonaktifkan atau tidak memberhentikan sementara, kan bisa dijelaskan. Setelah itu kalau memang tidak puas dan argumentasinya cukup kuat, nah baru mereka masuk ke tahap berikutnya. Ini enggak. Belum apa-apa, tiba-tiba langsung mau wacanakan hak angket. Jadi ini seperti lucu-lucuan aja menurut saya di DPR. Tapi apakah memang di P3 sendiri tidak pernah dari Komisi 2-nya misalnya berinisiatif di dalam Komisi 2 untuk memanggil Mendagri begitu? Oh ya sudah, tentu di sana ada 4 orang dari P3 itu juga sudah menyampaikan walaupun secara informal kepada teman-teman fraksi lain. Itu tadi kan saya sampaikan posisi P3 itu menghendaki agar Komisi 2 secara khusus mengagendakan rapat dengar pendapat soal ini dan panggillah semua pakar-pakar hukum ini, baik yang pro maupun yang kontra, gitu ya. Itu. Nah, itu sudah tentu sudah disampaikan ya. Nah, kami kemudian ya kalau saya susah juga merespon karena posisi saya dalam hal ini kebetulan lagi sama sih sama Bang Sebastian Salang ini gitu kan. Sama dengan ketika walaupun kami sama-sama di Pilkada DKI ya, mengusung AHY Silvi begitu ya. Tapi begitu Demokrat mengatakan akan mewacanakan hak angket atas penyadapan, saya bilang nggak bisa, ini persoalan hukum ya. Jadi harusnya diselesaikannya di jalur hukum lewat Komisi 3 bisa, gitu loh. Misalnya meminta Kapolri karena itu bukan delik aduan, itu delik biasa. Jadi walaupun nggak ada yang ngadu, bisa saja menggunakan instrumen pengawasan untuk meminta Kapolri agar membuka penyelidikan atas kasus itu. Ya, sebab kalau belum apa-apa itu langsung angket, ini seperti mau nembak ayam dengan mitraliur, gitu loh. Itu. Apalagi 2 hari lagi sebetulnya ya, Bang Sebastian, kita akan memberikan pilihan warga Jakarta. Orang akhirnya tidak bisa memisahkan 2 hal ini. Ya, jadi kesannya kan DPR itu jadi alat politik.
Ya memang sayang. lembaga politik, Bang. Bukan. Sebagai lembaga politik, tapi jangan dipakai sebagai alat politik untuk kepentingan yang menurut saya tidak seharusnya mereka memainkan itu. Ada hal yang sangat serius gitu yang mestinya dipikirkan oleh DPR sekarang ini gitu, daripada sekedar bermain-main dengan hal yang seperti ini. Yang saya bilang, mereka tahu persis bahwa ini tidak bakal dilanjutkan proses angketnya, tapi ini hanya sekedar memwacanakan aja. Jadi itu yang tadi saya bilang, ini hanya sekedar bermain-main saja. Ini main gila. Ganggu-ganggu lah begitu Iya. ya. Dan itu Ganggu-ganggu kan di masa tenang. itu kan meruntuhkan wibawa DPR sendiri. Jadi begitu nanti ada hal yang sangat serius yang memang butuh penyelidikan di DPR, akhirnya publik sudah jadi nggak percaya. Oh, kemarin kamu ngomong soal angket ini sekarang ini lagi. Lalu jadi ini hanya sekedar main-main. Kan kasihan DPR yang punya DPR yang seharusnya menjadi sebuah lembaga yang berwibawa. Gitu. Jadi Anda tidak melihat ini akan terlalu serius begitu bergulirnya? Begini, kalau kita bicara soal angket yang serius, ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Untuk sampai pada angket itu disetujui, itu prosesnya panjang sekali. Kalau kita bicara soal peta politik di DPR, ini lain lagi. Peta politik mayoritas koalisi di DPR itu pendukung pemerintah. Lalu ini diusulkan oleh koalisi minoritas di DPR. Jadi ini mustahil. Tapi ini kan mainan politik karena berkaitan dengan agenda tanggal 15. Begitu. Jadi mainan-mainan seperti ini yang saya bilang sayang lembaga terhormat itu dipakai untuk yang begitu-begituan. Baik, kalau kemudian untuk mencari solusi dari polemik yang terjadi, Pak Petrus, Anda melihatnya? Ya, saya pikir seperti yang saya katakan tadi, lebih baik Mendagri tegas, ya, bahwa saya tidak akan memberhentikan Ahok hanya karena tafsir yang berbeda-beda ini. Pilihan pemerintah bahwa pasal 83 dalam kasus Ahok tidak bisa diterapkan. Nah, tinggal pemerintah juga harus jiwa besar ya. Kalau ada yang menggugat ya kita hadapi secara hukum. Ya. Itu yang paling baik. Lebih baik dibawa ke pengadilan, gugat, ya kita tunggu putusan pengadilan. Daripada polemik, hak angket yang Pak Sebas katakan tadi, percuma, tidak jalan. Merendahkan martabat Dewan kalau mengangketkan soal ini. Ya, kecuali sesuatu yang memang membutuhkan tafsir. Ini kan sebetulnya sudah sangat jelas di dalam undang-undangnya. Semua orang bisa membaca ketentuan itu. Jadi, tapi kemudian ada multitafsir kalau dari itu multitafsir, ada karena para ahli hukum saja itu berbeda pendapat. Bahkan mayoritasnya itu ada posisi yang berhenti sementara. Ya minoritas kok yang ini kan. Saya ini seharian ini menerima SMS dari banyak profesor dan tidak satu pun yang kebetulan pendapatnya sama Refli Harun. Itu ya. Dan profesor-profesor ini nggak punya kepentingan politik, nggak punya kepentingan politik. Ya artinya mereka bukan orang politik, bahkan beberapa saya lihat lebih dekat selama ini dengan teman-teman yang di PDI Perjuangan. Itu. ya artinya kalau dari pandangan hukum sebetulnya clear begitu? Ya artinya saya tidak juga boleh mengatakan bahwa absolutely clear harus diberhentikan karena faktanya masih ada Pak Petrus dan kawan-kawan yang seperti itu. Tetapi saya ingin kembali juga fairness-nya. Ketatanegaraan kita mengatakan bahwa Mahkamah Agung itu juga berfungsi memberikan fatwa dan ini siang ini Presiden sudah meminta fatwa itu kepada Mahkamah Agung. Lah saya sepakat dalam hal ini dengan Bang Sebastian, ya kita juga harus menahan diri supaya fokus kita di Pilkada untuk memenangkan jagonya masing-masing itu justru lebih enak gitu loh daripada kita besok ini masih rame terus seperti itu. Kalau kemudian Presiden sudah meminta fatwa, apa yang akan terjadi setelah MA mengeluarkan fatwa jika pandangannya berbeda begitu, Pak? Kalau misalnya ini kita berandai-andai ya, walaupun ketika fatwa itu diajukan sama-sama terbuka kemungkinan ya, kemungkinan MA itu akan sama dengan mayoritas yang tadi para ahli hukum memberhentikan Ahok, memberhentikan sementara Ahok ya. Kemungkinan yang kedua MA juga sama dengan Pak Petrus Celestinus ini. Sudah benar apa yang dilakukan oleh Mendagri gitu ya. Kalau kita mau tertib bernegara ya harus kita terima. Itu loh, harus kita terima ya. Tapi kan bahwa kemudian kalau kekuatan politik menjadi marah dengan MA, caranya bukan kemudian mempersoalkan fatwa itu, rubah lagi undang-undang MA-nya ya untuk menutup
kemungkinan pengeluaran fatwa semacam itu. Itu kekuasaan politik namanya kan kayak begitu. Tetapi dalam kasus ini ketika undang-undangnya masih berlaku bahwa MA punya kewenangan memberikan fatwa, apalagi kalau diminta oleh presiden, ya harus kita taati. Adakah tools lain begitu yang bisa menjadi penengah, misalnya presiden mengeluarkan perpu atau? Saya kira kalau itu yang ditempuh, saya melihatnya justru akan menimbulkan kegaduhan baru, ya, akan menimbulkan kegaduhan baru. Nanti presidennya dinilai oleh Pak Sebastian Salang seperti beliau menilai DPR loh. Ada apa ini ya presiden tiba-tiba mengeluarkan perpu? Ya berlebihan menurut saya kalau sampai harus mengeluarkan perpu. Jadi kalau DPR lebih tenang saja, tidak seperti sekarang ini, mereka bisa mengundang pihak-pihak terkait tadi. Misalnya sebelum mengundang Menteri Dalam Negeri, mereka ngundang dulu lah pakar-pakar hukum yang berbeda pendapat. Petrus, gitu ya. Semua. Lalu yang kedua, ya undanglah Menteri Dalam Negeri. Kalau perlu, ya undanglah Mahkamah Agung. Untuk memberikan pandangan mereka. Mereka boleh kok. Betul, kan ada forum rapat konsultasi namanya. Jadi itu kalau mau menjadikan DPR itu lembaga yang memang betul-betul lembaga yang berwibawa gitu. Dan mereka ingin mengambil solusi yang betul-betul objektif dalam setiap persoalan. Nah kalau sekarang ini kan kelihatannya enggak. Ya. Sehingga akhirnya kemudian yang terjadi itu adalah kebisingan politik. Padahal pilkada hari Rabu ini itu bukan cuma pilkada Jakarta loh. Ini ada 101 daerah. Bangsa ini, pemerintah termasuk DPR, semua elemen bangsa punya kepentingan untuk mensukseskan agenda nasional ini gitu. Dan jangan lupa di 101 daerah itu adalah kader dari semua partai politik. Tidak cuma kader dari satu partai saja. Masalahnya sekarang ini seolah-olah semua perhatian itu hanya tertuju pada DKI Jakarta. Yang 100 lainnya terlupakan. Yang 100 lain seolah-olah nggak ada gitu loh. Nah ini yang menurut saya mesti dikembalikan. Ini agenda nasional, pilkada itu di seluruh Indonesia. Mesti diciptakan iklim yang kondusif supaya masyarakat itu datang menggunakan haknya pada tanggal 15 itu betul-betul tanpa tekanan, tanpa ada intimidasi, dan mereka bebas menentukan pilihan supaya yang dihasilkan nanti itu adalah 101 kepala daerah yang baik untuk daerahnya masing-masing. Tanpa money politik juga. Tanpa money politik tentunya. Jadi itu nggak boleh. Gitu. Baik, tapi sebetulnya apa yang dilakukan DPR kalau kemudian saya mengutip dari pihak-pihak yang mengajukan hak angket adalah karena memang dia tidak ingin ada kepala daerah yang dianak emaskan, misalnya Ahok dianak emaskan, ingin memberikan pencerahan sebetulnya kepada masyarakat mengapa kemudian hak angket ini digulirkan sekarang sebelum nantinya warga akhirnya menentukan pilihan pada hari Rabu nanti begitu. Apakah itu tidak bisa dijadikan alasan yang kuat begitu untuk melihat DPR mengajukan hak angket? Ya, demi masyarakat juga sebetulnya. Kalau bicara hak kan memang DPR punya hak ya untuk mengajukan itu boleh-boleh saja. Bahkan gairahnya ini kan luar biasa menurut saya. Tetapi ada tahapan-tahapan yang mereka lupa untuk memastikan memang ini layak untuk diangketkan atau tidak. Begitu. Saya justru berpikir sebaliknya. Kalau bukan Ahok ini, apakah memang DPR bersemangat seperti ini? Kan bisa juga sebaliknya. Kelihatannya kan karena Ahok. Seolah-olah Ahok ini menjadi musuh gitu banyak pihak, lalu kemudian ada celah sedikit rame-rame gitu. Nah ini kan yang saya juga melihat ya tidak sehat kita berbangsa kalau cara berpikirnya begini. Gitu. Baik, Pak Petrus? Ya, saya tentu tidak sepakat kalau mereka menyatakan bahwa Ahok ini dianak emaskan. Ahok ini kan terkena kriminalisasi. Kriminalisasi dalam pengertian kita lihat mulai dari proses penyidikan perkara dia terlalu cepat. Banyak hak-hak Ahok yang dijamin oleh undang-undang, tapi dia tidak bisa menggunakan itu karena dalam waktu singkat perkaranya sudah dilimpahkan ke penuntutan. Di tahap penuntutan pun kewenangan jaksa untuk melakukan yang namanya pra penuntutannya, dia harus perbaiki semua BAP yang masih pincang, itu sama sekali tidak dilakukan. Sehingga yang kita lihat sekarang di persidangan, banyak keterangan saksi yang
publik menyatakan, bahkan penasihat hukum menyatakan bahwa keterangannya tidak bernilai. Itu akibat dari apa? Karena jaksa tidak punya kesempatan untuk memperbaiki BAP yang masih minim, masih pincang, masih sumir. Ini yang membuat banyak hak Ahok baik di dalam penyidikan maupun penuntutan tidak dijamin sepenuhnya oleh penyidik maupun penuntut umum. Jadi dia terkriminalisasikan sedemikian rupa. Sekarang mereka bilang Ahok diistimewakan. Apanya yang diistimewakan? Tidak ada. Anda tidak melihat itu? Tidak melihat itu. Ya, ada satu sisi pandangan Ahok dikriminalisasikan. Tapi kalau kita tanya ke masyarakat, banyak juga yang percaya. Yang terjadi justru dekriminalisasi terhadap Ahok. Ya, urusan rumah sakit Sumber Waras, reklamasi, pembelian tanah di Cengkareng. Itu aparat penegak hukum juga tidak tegas. Termasuk mohon maaf, KPK. Ya, KPK itu menggantung. Padahal dia minta misalnya di kasus rumah sakit Sumber Waras, dia minta audit investigatif ke BPK, BPK sudah kasih, dan pada ratusan kasus korupsi yang lain, ya KPK itu mendasarkan penyidikannya lebih lanjut pada atas dasar audit investigatif pada kasus rumah sakit Sumber Waras tidak. Jadi memang juga saya tidak ingin menyalahkan hanya pemerintah, ada juga lembaga penegak hukum yang memang tidak tegas juga, gitu loh. Ya padahal harusnya tegas saja. Kalau memang tidak bersalah, tidak memenuhi unsur, katakanlah tidak. Tapi kalau memenuhi unsur, jangan kemudian pakai standar jawaban. Ini masih dalam proses penyelidikan. Penyelidikan mau sampai kapan? Mau audit investigatifnya sudah selesai kok. Itu loh. Nah, ini juga ada kontribusi yang dilihat oleh sebagian besar masyarakat kita. Saya berani mengatakan sebagian besar terjadi proses dekriminalisasi dalam kasus ini. Di samping persoalannya adalah ya kontrol pada diri Ahok atas ucapan dan ekspresi tindakannya itu yang menurut saya ya sangat minimal sekali kalaupun kita mau mengatakan tidak pernah ada begitu loh. Baik, kriminalisasi atau dekriminalisasi. Iya. Tapi yang jelas sekarang di DPR sudah ada hak angket. Terakhir mungkin kesimpulan dari Bang Sebastian, bagaimana kemudian saat ini pemerintah memang sudah meminta fatwa kepada MA, tapi bagaimana kemudian menjaga kondusivitas yang ada di masyarakat ini, utamanya menjelang pilkada nanti? Ya, saya kira ini kan sudah disampaikan ke publik bahwa DPR mau melakukan angket, meskipun prosesnya masih panjang. Ya. Sementara pilkada ini tinggal 2 hari lagi. Jadi itu sudah terbentuk gitu bahwa ini akan berproses di DPR. Soal nanti dilanjutkan atau tidak itu sudah nggak penting lagi setelah tanggal 15 begitu, karena targetnya hanya tanggal 15 gitu. Tapi masih penting lah. Kalau 2 putaran kan masih penting. Oh iya, kalau 2 putaran mungkin ini akan di-maintain terus ya sampai 2 putaran. Tapi kalau enggak, kalau selesai cuma 1 putaran maka akan berhenti juga. Mau angket penyadapan, mau angket ini juga akan selesai. Tapi lebih dari sekedar itu kan saya kembali lagi, DPR ini perannya sangat strategis untuk mendudukkan persoalan secara tepat. Tetapi kalau DPR-nya mencela-mencela ke sana kemari nggak jelas, jadi hanya sekedar buat mainan politik jangka pendek saja, maka lagi-lagi DPR ini akan menjadi lembaga yang ditertawakan publik saja dengan langkah-langkah mereka. Itu. Lalu kemudian ke depannya saya khawatir gitu. Nah, ini memang sensasi politik saja yang dimainkan oleh DPR supaya kelihatan bahwa DPR ini melakukan sesuatu. Jangan-jangan ke depannya DPR ini lebih banyak diam gitu. Nah, kita lihat kinerjanya jelek. Jadi kemudian ya inilah cara untuk menutupi. Jadi ada banyak sekali PR gitu yang dicatat oleh publik terhadap DPR tapi DPR tidak kerjakan. Nah, justru hal yang lain yang sensasional itu justru menjadi mainan. Ini bukan DPR secara institusi. Baik. Karena ini hanya diusulkan oleh 1-2 fraksi, sementara kan publik membacanya institusi. Mungkin kayak fraksinya beliau ini kan tadi
katakan Nggak ikut. ini nggak ikut-ikutan. Tapi kan DPR ini kan Tapi secara tetap institusi DPR dibaca. harus melakukan sesuatu, ya gitu. beginilah resiko dari sebuah institusi yang terdiri dari begitu banyak fraksi ya. Baik, baik. Yang jelas kita tunggu fatwa dari Mahkamah Agung dan tentunya kita harapkan masyarakat atau pihak-pihak juga nantinya akan mengikuti apa yang kemudian difatwakan oleh Mahkamah Agung. Pak Sebastian, Pak Arsul, dan juga Pak Petrus, terima kasih sudah bergabung di Prime News. Dan CNN